Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD Kota Bitung, menggelar simulasi pemilihan umum di satu tempat pemungutan suara, TPS, yang ada di Kelurahan Apla, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Senin 29 Januari 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan kelompok panitia pemungutan suara, KPPS pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Terkait dengan simulasi di TPS, karena ini kita akan mengevaluasi seberapa siap KPPS kita dalam menyambut pesta demokrasi khususnya pada tanggal 14 Februari ya. Jadi di sini kita jadikan evaluasi, kalau sebentar sampai penghitungan kita akan lihat kalau memang mereka sudah oke, sudah sesuai yang kami harapkan atau sudah sesuai yang diberikan saat BIMTEK, tentu pada pelaksanaan nanti itu semoga tidak ada persoalan yang serius ya. Dan ini menunjukkan bahwa kesiapan KPU Kota Bitung dalam menyambut pesta demokrasi ini betul-betul siap, karena kesiapan kita sudah kurang lebih 92% ya, termasuk dengan pengadaan logistik. Berapa kertas suara ini? Untuk saat ini yang kita simulasi ini kurang lebih ada 240-an surat suara, satu TPS. Ini presiden, dewan, ada 5, semua, ya semua 5 surat suara yang disimulasi ini. Jumlah pemilih untuk apa ini? Kota Bitung untuk simulasi ini ada 200, tadi saya sudah katakan, ada kurang lebih ya, pastinya 240-an. Betul, dengan adanya simulasi ini apa yang diharapkan bagi masyarakat? Ya, pertama kita ingin melihat kesiapan KPPS, tugas-tugasnya mereka sudah kuasai atau belum. Kedua, kita akan melihat ada potensi masalah di lapangan, baik di TPS itu sendiri, agar supaya ketika pelaksanaan hari H kita bisa atau kita sudah bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang timbul di TPS-TPS. Kegiatan simulasi pemungutan suara pemilihan umum 2024 ini turut dihadiri Wali Kota Bitung dan unsur Porkopimda Kota Bitung. Dari Kelurahan Apla, Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet Syarif Umar melaporkan. Tenggelamnya kapal LCT Bora 5 akhirnya terungkap. Nahoda ditetapkan sebagai tersangka. Misteri tenggelamnya kapal LCT KM Bora 5 yang dinahkodai oleh JM, alias Jem akhirnya terkuak penyebabnya pada saat melakukan konferensi pers di Makodit Polairut Polda Sulut Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Direktur Polairut Polda Sulawesi Utara, Kombes Kukuh Prabowo saat memimpin konferensi pers menyampaikan, kapal LCT Bora 5 yang berlayar dari Bitung menuju Pelabuhan Tagulandang tanpa memiliki SPB. Perkara yaitu tenggelamnya LCT Bora 5 yang berlayar dari Bitung menuju Tagulandang tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Jasa Bandar. Dasar LP _A _1 _1 Romawi _2024 _SPKT di Polairut Polda Sulawesi Utara tanggal 24 Januari. Menurutnya kapal tersebut mengangkut mobil tronton dan truk serta 10 orang kru kapal dan juga 10 penumpang. Untuk tersangka, JM, alias Jem dikenakan pasal 323 dan 302 dengan ancaman penjara 10 tahun. Dari Tandurusa Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Usman Nopo, melaporkan. Hujan yang mengguyur Kota Bitung sejak beberapa hari, mengakibatkan longsor yang ada di Kelurahan Apla 2, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam 28 Januari 2024. Hal ini disampaikan Lurah Apla 2 Sinta Kepel, saat ditemui tim Padunet di lokasi kejadian. Tadi malam kira-kira pukul
19 mungkin, pas hujan lebat. Kemudian ada masyarakat menginformasikan bahwa di lokasi ini terjadi longsor. Kami langsung menuju ke lokasi dan melaporkan ke BPBD Kota Bitung. Tapi karena keadaan waktu itu hujan lebat dan penerangan di sini kurang, jadi kami berkoordinasi dengan Babinsa setempat bahwa akan melakukan pembersihan pada pagi hari. Jadi pagi ini, pagi-pagi sekali BPBD sudah berada di lokasi bersama perangkat kelurahan, kepala RT, Bapak Babinsa, dan masyarakat Kelurahan Apla 2. Bu, sempat berapa lama terputus jalan? Maksudnya tidak bisa dilalui oleh kendaraan? Iya, dari sekitaran kejadian itu, waktu kejadian sampai dengan jam setengah 7 pagi atau jam 7 pagi tadi. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Dari Kelurahan Apla 2, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Polres Bitung melaksanakan upacara Faruwal dalam rangka serah terima jabatan Kapolres Bitung dari AKBP Tommy Bambang Souisa SIK kepada AKBP Albert Z SIK MH yang dilaksanakan di halaman Polres Bitung. Kedatangan Kapolres Bitung yang baru AKBP Albert Z SIK MH disambut dengan tari tangkap cakalang serta pemasangan pengalungan bunga dari polisi cilik. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST 171 Kep 2024 AKBP Tommy Bambang Souisa dimutasi di Polda Sulawesi Utara sebagai Pamen Polda Sulawesi Utara. Sementara AKBP Albert Zai SIK MH yang saat ini menjabat di Tintelkam Polda Sulawesi Utara, Sulut, ditunjuk sebagai Kapolres Bitung menggantikan AKBP Tommy Bambang Souisa. AKBP Albert Zai, SIK, MH yang baru saja menjabat sebagai Kapolres Bitung mengucapkan terima kasih dalam rangkaian kegiatan dari penerimaan Kapolres baru hingga pelepasan Kapolres lama. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Acara ini begitu hikmah, ya, dengan penuh haru, ya, kita melepas beliau. Kita doakan, ya. Saya mengajak seluruh rekan-rekan semua yang hadir di sini, termasuk juga wartawan, semoga beliau, ya, sukses, ya, di tempat yang baru. Ya. Pergi membawa kesan, datang membawa harapan. Saya punya harapan juga bagi seluruh yang hadir di sini, Polres Bitung lebih baik ke depannya. Ya. Semua itu bisa didapat kalau memang kita, ya, solid di dalam, ya. Saya mengharapkan rekan-rekan solid, ya. Mari kita solid, kemudian solidaritas, rasa kebersamaan itu penting bagi kita, ya. Kalau pimpinannya sakit, anggotanya sakit. Kalau anggotanya sakit, pimpinannya juga merasa sakit. Artinya, ya, kita saling, ya, peduli dengan semuanya yang ada di sini. Nah, tentu saya juga memohon dukungan dari seluruh rekan-rekan, ya. Apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang baik kita teruskan, apa yang kurang mari kita benahi bersama-sama, ya. Itu tugas kita. Organisasi Polri ini, ya, tetap akan berputar terus, ya. Bagaimana cara kita menciptakan organisasi yang ideal sesuai dengan yang diharapkan pimpinan dan organisasi Polri. Saya mengharapkan yang hadir di sini semua kompak. Kompak? Ya, baik. Kita mulai hari kita saat ini. Semoga ke depan Tuhan selalu melindungi kita dalam perjalanan kita melayani masyarakat bangsa dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makopolres Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan.
Relawan Prabowo Gibran Garuda 08 yang diketua Insinyur Victor Turambi membagikan makanan dan susu gratis kepada anak sekolah dan masyarakat di Kecamatan Girian, Kompleks Perumnas. Kamis tanggal 1 Februari 2024. Sebanyak 300 nasi kotak dan 300 dos susu yang disalurkan kepada anak sekolah dan masyarakat sekitar. Kepada media, Ketua Relawan Prabowo Gibran Victor Turambi mengatakan sudah 4 kali melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kami relawan Prabowo Gibran Kota Bitung Garuda 08 Kota Bitung hari ini membagikan makanan gratis dan susu gratis kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Girian, lebih khusus di Kompleks Perumnas Perum Kota Bitung. Jadi hari ini kami membagikan 300 dos makanan gratis dan 300 dos susu gratis kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang berada di SD Impres Perum. Jadi program ini adalah program unggulan daripada Prabowo Gibran. Jadi kami mengimplementasikan program ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung. Tanggapan masyarakat seperti apa, Pak? Tadi masyarakat antusias sekali karena mereka menganggap ini adalah program yang menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung, lebih khusus masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Victor juga menyampaikan optimis 60% untuk kemenangan Prabowo Gibran di Kota Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menciptakan harga-harga bahan sembako yang murah bagi masyarakat. Hal itu disampaikan seusai Ganjar berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pedagang di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara, yang mengeluhkan harga-harga yang mahal. Menurut Ganjar, strategi stabilisasi harga pasar diantaranya dengan pemanfaatan sistem informasi untuk pedagang dan elemen yang ada di pasar. Ganjar pun sudah menerapkan hal ini dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi atau SIHATI ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah. Harga cabenya murah di sini ternyata sekarang sudah turun ya. Meskipun kemarin sudah sempat naik tinggi sekali Pak, sampai 200 ya. Sekarang cuma 20.000. Rasa-rasanya pasokan sudah mulai bagus. Memang satu yang unik saja yang belum pernah saya lihat di banyak tempat adalah yang ekstrim tadi itu. Wah, ternyata banyak binatang liar yang ada di sini yang dikonsumsi oleh masyarakat, sesuatu yang unik saja yang ada di sini. Dan saya senang sambutan dari masyarakat cukup hangat, menyenangkan, dan rasa-rasanya ini menambah energi lah Ganjar Mahfud itu. Dalam upaya menstabilitaskan harga di pasar-pasar, sebenarnya sistem informasinya yang mesti ada ya. Kalau saya kasih contoh, waktu itu kami dibantu BI umpama di Jawa Tengah ada SIHATI, sistem informasi harga komoditi. Kalau itu bisa kita ketahui, maka peredaran atau pergerakan barang bisa dipantau dari pasar. Nah, ketika terjadi kekurangan, maka ditambah lagi produksi ada di mana. Itulah perdagangan antar daerah. Sebenarnya stabilisasi itu hanya butuh kita bicaranya telaten, tiap hari menginformasikan, tiap hari komunikasi, dan perdagangan antar daerah mesti ditingkatkan. Maka kalau ada dashboard sistem yang bisa dipakai untuk memantau terus-menerus, saya kira tindakannya akan lebih cepat. Wali tadi juga bercerita bagaimana cabai intervensi yang kemarin intervensi yang bisa dilakukan, maka kalau itu bisa dilakukan, stabilisasi akan terjadi. Dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Padunet, melaporkan. Sebagai pemimpin yang morali dan bijaksana. Kecamatan Maesa menggelar kegiatan upacara adat Tulude yang dilaksanakan di Kelurahan Bitung Tengah, Jumat 2 Februari 2024. Penghormatan bagi pemimpin daerah tersebut juga merupakan bentuk dukungan masyarakat keturunan Nusa Utara di rantau kepada kepala daerah, karena selama menjalankan pemerintahan sudah berlaku bijaksana dan memperhatikan masyarakat dengan menelorkan berbagai program pro rakyat.
berusia 16 tahun. Upacara adat Tulude merupakan hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara. Yang dihormati, silakan. Menurut Wali Kota, kekuatan budaya ini yang sering dibangunkan oleh Bapak Soekarno agar kita tetap mempertahankannya. Wali Kota juga menyampaikan kepada masyarakat yang hadir di kegiatan acara Tulude untuk menjaga etika di tahun politik. Dari Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan.